Nah, Jesiers, sejak awal jelas Tuhan tidak menyukai segala bentuk praktek sihir. Tuhan melihat sihir adalah sebagai bentuk kekejian manusia. Tuhan sangat cemburu pada manusia yang menyembah Allah lain, apalagi melakukan praktek sihir. Jesiers, sejak awal Tuhan sudah memperingatkan orang Israel untuk menjauhi sihir sebelum mereka memasuki tanah perjanjian atau Promised Land. Pada Ulangan pasal 18 ayat 9 hingga 14, Tuhan jelas sekali memberikan larangan pada orang Israel dengan tegas agar menjauhi yang namanya beragam praktek sihir seperti tukang tenung, tukang ramal, ahli mantra, dan bentuk-bentuk praktek sihir lainnya. Dan memang Tuhan perlu menyampaikan ini sebagai peringatan karena bangsa-bangsa yang mendiami tanah perjanjian sebelumnya itu, mereka bangsa-bangsa yang masih menganut kepercayaan mistis kuno dan mempraktekkan yang namanya okultisme. Beberapa ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan membenci perbuatan sihir adalah suatu bukti bahwa seiring berjalannya waktu, sebagian bangsa Israel juga melakukan yang namanya praktek sihir. Firman Tuhan cukup keras ditujukan pada para pelaku praktek sihir ini. Bagaimana Tuhan akan menantang dan melenyapkan seseorang jika ia berpaling pada roh-roh kegelapan. Yuk kita buka kata Alkitab di Imamat pasal 20 ayat 6. Tertulis di sini firman Tuhan berkata bahwa orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri, yaitu Tuhan Allah sendiri, yang akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tegas. Pernyataan Tuhan ini terbukti sangat jelas saat peristiwa turun tahtanya Raja Ahab sebagai raja ketujuh Israel yang memperistri Isabel, putri dari kerajaan Tirus, di mana kehidupan spiritualnya sangat mempengaruhi cara hidup spiritual Ahab, sehingga mengakibatkan bangsa Israel juga banyak melakukan yang namanya praktek sihir. Dan ketika Tuhan sudah bosan, sudah muak bahkan dengan perilaku Ahab dan Isabel ini, maka Tuhan menjatuhkan hukuman pada pasangan pemuja sihir ini. Dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 22 tertulis di sana bagaimana Isabel mati dengan sebagian dari tubuhnya dimakan anjing, dan sisa-sisa darah Raja Ahab yang gugur di pertempuran juga dijilati anjing. Dalam 1 Raja-Raja pasal 22-38 jelas sebagai hukuman Allah. Nah, selanjutnya ketika Raja Ahab ada Raja Hosea. Namun dalam zaman Raja Hosea ini, sayangnya Raja Hosea berubah setia daripada Allah. Sehingga ketika Raja Asyur menaklukkan Samaria, kerajaan Israel dan bangsa Israel lenyap. Kenapa? Hal itu juga karena Tuhan melihat bahwa orang Israel telah melakukan tenung dan peramalan. Kita buka selanjutnya 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 17. Bentuk peramalan seperti apa sih? Tenung seperti apa? Kita lihat sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan praktek sihir. Keputusan Tuhan itu tetap hingga zaman perjanjian baru. Rasul Paulus adalah salah satu tokoh dalam perjanjian baru yang sering menghadapi para pelaku sihir dalam pelayanannya. Tertulis dalam Alkitab bagaimana diceritakan dalam sebuah perjalanan penginjilan Rasul Paulus di Pulau Siprus. Paulus bertemu dengan tukang sihir yang bernama Elimas. Dan saat itu Paulus sedang melakukan perbincangan dengan Sergius Paulus yang adalah gubernur Siprus. Penguasa Siprus itu ingin mendengar tentang Injil dari Paulus. Luar biasa ya. Nah, yang menarik dalam perbincangan tersebut turut hadir juga nih Elimas si tukang sihir. Rupanya Elimas berupaya membelokkan iman sang gubernur selama perbincangan itu. Dan Paulus pun membungkam Elimas dengan cara mengusir segala kuasa gelap dari Elimas. Sehingga tukang sihir itu pun mengalami semacam kebutaan. Nanti Yesus bisa baca dalam 2 Kisah Para Rasul 13 ayat 9 sampai 12. Nah,
Selanjutnya, kejadian serupa juga terjadi di Filipi. Saat itu Rasul Paulus menghardik seorang tukang tenung perempuan. Paulus yang merasa risih ya dengan gangguan perempuan itu, lalu mengusir kuasa setan dari si tukang tenung yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16-18. Namun rupanya aksi Paulus melawan tukang sihir yang paling dramatis justru terjadi di Efesus. Khotbah Paulus, Jesse harus bayangkan, itu mampu membuat banyak orang yang pernah melakukan sihir bertobat. Praise God. Jadi mereka mengumpulkan kitab-kitabnya yang bagi bagian dari kitab sihir itu, lalu mereka membakarnya di depan mata semua orang. Dan nilai kitab-kitab itu ditaksir kira-kira 50.000 uang perak. Mungkin Yesus bertanya ya, kenapa sih Tuhan itu kok gak kompromi dengan sihir sedikit aja gitu loh, kenapa? Bahkan juga semakin tegas ya firman Tuhan di kitab Wahyu. Nah, kita baca dulu di kitab Wahyu. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ketika kita melakukan sihir, tahu gak sih Jezers, kita juga sedang meragukan yang namanya kekuasaan Tuhan. Perlu Jezers ingat, bahkan harus ingat, bahwa Tuhan Yesus adalah the one and only, satu-satunya pribadi yang berkuasa. Dialah Alfa dan Omega, pencipta segalanya, yang awal dan yang akhir. Jadi, kenapa kita harus bergantung pada kuasa gelap? Bahkan kita rela menyerahkan hidup kita kepada si jahat yang adalah bapa segala pendusta. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang di dalam Tuhan. Amsal 23 ayat 18. Ayat 19 saya tambahkan ya, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar, dan Tuhan Yesus adalah jalan yang benar. Last but not least, yang terakhir namun yang paling penting, bahwa ketika kita nekat nih, katakanlah saya masih mau melakukan sihir, itu artinya kita juga melanggar perintah Tuhan yang pertama, yang mengatakan bahwa apa? Jangan ada padamu Allah lain. Allahnya tidak Allah besar loh, Allah kecil. Jadi perlu kita ketahui, perlu kita mengerti, perlu kita pahami bahwa sihir, ilmu tenung, dan ilmu gelap lainnya, apapun jenisnya, prakteknya, melakukan atau menyimpan, datang dari iblis, berasal dari si jahat. Dengan mempraktekkan itu adalah sama dengan kita beriman, kita percaya terhadap iblis. Dan tahukah, Jesiers, ini sangat menyakiti hati Tuhan loh. Kalau kita saja bisa sakit hati dikhianati oleh orang yang kita kasihi. Tahukah Jesiers? He loves you so much. Dia tuh sayang banget sama Anda. Kalau Anda merasa lemah, Anda merasa saya tidak punya kekuatan untuk menghadapi tekanan-tekanan ini, ada kok rahasianya. Gampang. Apa kata Alkitab mengenai kekuatan? Mudah sekali. Prakteknya cuma tinggal buka, Jesiers. Dalam kitab Roma, di pasal yang ke-1 ayat ke-16 dan 17, tertulis di sana, Injil itu kekuatan Allah. The power of God is the Bible. Nah, Jesiers, itulah tadi apa kata Alkitab mengenai sihir. Semoga Anda bisa semakin mengerti dan pastinya mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.